yang salah menurut netizen? Ya kalau mungkin kalian pikir kok artis harus di endorse begini-begini, nggak apalah segala macam, ya nggak ada masalah menurut saya, kan nggak merugikan siapapun gitu loh. Selamat datang di channel Apocalypse 11 ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Oke, kita akan langsung gas wawancara dengan Evi Masamba yang kemarin di endorse waktu melahirkan. Netizen pada heboh. Nah, apa tanggapan dia? Kita gas di wawancara ini. Nanggepin itu Apa ya, tuh? berita Nah, ini tentang kelahiran anak kedua yang di endorse itu gimana? Ya Allah guys, emang kenapa sih kalau kita disupport sama salah satu rumah sakit ya, walaupun mungkin kita sebagian ngeluarin duit tidak bayar full, ataupun mungkin ada kan banyak tuh artis-artis di luar sana yang mungkin ada yang dibayar full, ada yang nggak dibayar full, ada juga yang bayar setengah. Ya namanya rezeki ya, kita nggak boleh nolak juga rezeki. Kalau ada rumah sakit yang mau mensupport kita, ya alhamdulillah kita duitnya bisa ditaruh lagi sebagian, setengahnya dibayarin, nggak ada masalah menurut Evi. Aku tuh nggak malu dibilang di endorse, di apa, di ini, nggak ada masalah, karena kan rezeki itu bukan berbentuk hanya barang ataupun mungkin berbentuk apalah. Dengan bantuan dari rumah sakit menurut Evi disupport tuh luar biasa banget menurut Evi. Alhamdulillah rezekinya bukan dari uang aja gitu kan, dari bentuk support seperti itu, dibantu untuk tidak membayar full ataupun tidak dibayar full. Ini seumpama ya, kalau Evi kan memang dibayar setengah gitu. Yang gak ada masalah menurut aku. Apa yang salah menurut netizen? Ya kalau mungkin kalian pikir kok artis harus di endorse begini-begini, nggak apalah segala macam, ya nggak ada masalah menurut saya, kan nggak merugikan siapapun gitu loh. Kalau rumah sakitnya mengiyakan dan mau, ya kenapa tidak gitu kan, tergantung kerjasamanya seperti apa. Aku gak ada masalah, nggak malu dibilang kita disupport ataupun di endorse versi bahasanya pemirsa ini ya, penontonnya, netizennya, nggak ada masalah menurut aku. Rezeki itu di mana-mana, rezeki itu nggak mesti berbentuk uang. Rezeki itu tuh bisa berbentuk dari support dari rumah sakit, dari manapun. Aku sih nggak ada masalah. Ya, berarti kan dapat keuntungan juga lah ya. Iyalah, kan sama-sama menguntungkan gitu loh. Sama-sama kita istilahnya juga di balik support itu ataupun endorse yang menurut bahasa kalian ya pemirsa ya. Tapi kita juga ngasih edukasi gitu loh. Maksudnya edukasinya itu dalam artian bahwa saya ketika proses bersalin diperlihatkan bahwa melahirkan itu harus harusnya normal buat ibu hamil, bahwa normal itu tidak yang bagaimana gitu. Terkecuali mungkin kayak kemarin kan Evi ditawarin buat sesar apa segala, tapi Evi nggak mau. Evi mau ngasih edukasi ke ibu-ibu yang di luar sana yang pengen lahiran mungkin sesar, coba deh di lahirannya normal. Itu ada kok edukasinya di rumah sakit itu, dan benar-benar selain disupport, kita juga ngasih edukasi ke mereka, ke orang-orang ibu hamil yang di luar sana yang pengen lahiran. Jadi nggak ada masalah, malahan kalian dapat banyak edukasi dari rumah sakit itu. Evi mah nggak malu untuk yang dibilang support, di endorse, nggak ada malu. Rezeki mah nggak boleh ditolak. Sebelum menerima support dari rumah sakit sendiri, ada rasa kekhawatiran dari Mbak Evi, kan sekarang juga lagi mengalami katanya eksploitasi anak oleh artis. Eksploitasi anak itu kayak gimana ya? Kayak terlalu Memanfaatkan. Emangnya memanfaatkan kayak gimana? Ya enggak lah. Ya namanya astaga. Namanya rezeki ya guys ya Allah, dieksploitasi mentang-mentang. Ya namanya kita gini, Evi Masamba gitu. Ya udah gitu kan, ada yang mau bantu, ada yang mau support, walaupun yang Evi tadi bilang, walaupun gue harus membayar setengah, nggak ada masalah gitu kan. Emang kewajibannya kita sebagai orang tua membayar full itu sebenarnya nggak ada masalah, kita bisa kok bayar. Tapi kalau ada yang mau support kita bayar setengah, ya nggak ada masalah, duitnya kita simpan lagi. Dan kalau masalah mengeksploitasi anak, apanya yang diiniin gitu loh, nggak ada bahasa kayak gitu, nggak ada lah. Aduh, netizen mah ada aja. Emang berapa sih Mbak biaya untuk persalinan kemarin itu? Ya kalau untuk biaya sendiri sih lumayan ya, kita tidak usah menyebutkan angkanya berapa, yang pastinya
orang yang melahirkan ataupun dirawat di rumah sakit pasti biayanya itu lumayan. Apalagi rumah sakit yang saya tempati ini itu memang rumah sakit yang memang tempatnya itu banyak ibu-ibu yang ada di situ, datang ke situ, ke rumah sakit yang ditempatin. Dan juga rumah sakit ini udah terpercaya banget gitu. Aku nggak ada rasa takut sama sekali untuk bisa lahiran di sana. Dan dokter-dokternya pun juga dokter-dokter senior semua. Banyak orang-orang artis, banyak penjabat juga di sana, banyak banget yang pada berobat di sana gitu. Nah, tapi untuk Mbak sendiri untuk saat ini asing eksklusif atau gimana sih Mbak? AC eksklusif, Evi sih AC eksklusif. Cuman karena kemarin sempat asiknya nggak terlalu banyak ya, jadi Evi sempat kasih sedikit bantuan susu formula, walaupun itu nggak keseringan. Ya katanya sih emang awal-awal habis lahiran itu emang air asinya kurang, jadi harus benar-benar banyakin minum banyakin makan sayur-sayuran gitu. Tapi emang proses sih lagi emang asinya nggak terlalu banyak, tapi cukuplah untuk anak Evi. Alhamdulillah cukup untuk dia bisa minum. Nah, jadi abis kesini sebelum kesini Evi paping dulu, biasa saya paping dulu saya. Tapi untuk pola asuh anaknya sendiri gimana nih? Ada cara khusus nggak sih treatment dari Mbak Evi? Kalau untuk pola asuhnya sendiri sih ya mungkin seperti biasa ya, namanya ibu yang baru sudah lahiran, apalagi kan Evi udah punya anak pertama ya. Jadi ya seperti biasa sih, gimana ya cara mengasuhnya, bukan biasa sih, maksudnya nggak yang terlalu ribet ya bangun anak nangis ngasih ASI, terus tidur lagi jagain, ntar nangis lagi bangun lagi. Ya namanya anak masih umur segitu, baru seminggu kan, otomatis dia cuma bisa minum, ASI, tidur, udah kerjanya kayak gitu aja, ngejagain, mandiin. Dan tentunya Evi harus ngejaga kebersihan di rumah, karena bayi itu kan rentan banget ya namanya penyakit. Jadi itu paling utama sih Evi, untuk cara merawat anak itu aku harus bersihin rumah itu bener-bener. Semenjak habis lahiran anak kedua ini Evi rajin banget, pemirsa. Rajin banget tuh bersih rumah, karena aku takut anak Evi itu ada apa-apanya ya, maksudnya ada yang penyakit apalah, karena sekarang kan lagi gak bagus cuacanya ya pemirsa, apalagi banyak nih berita-berita anak-anak yang kemarin tuh ya, jangan sampai gitu anak Evi. Dan tentunya perawatan untuk anak Evi mengasuhnya itu ya seperti mungkin ibu-ibu yang di luar sana sih, paling ngasih. Kalau untuk yang anak Evi sekarang yang kedua ini ya nggak terlalu ribet, belum terlalu ribet. Nanti kalau udah setahun 2 tahun, nah itu baru tuh beratnya luar biasa, karena harus ngejagain, harus benar-benar ngelihat perkembangannya seperti apa. Nah kalau untuk anak yang baru seminggu ini kan cuman ngeliatin dia tidur, habis minum susu tidur lagi, kerjanya kayak gitu, nggak bisa disuruh-suruh dia pemirsa ya, dia belum bisa disuruh cari duit. Jadi kerjanya sekarang dia cuma bisa tidur dan minum susu. Ya udah kayak gitu, paling Evi harus ngejagain jangan sampai dia ada apa-apanya, karena kan namanya anak kecil kayak gitu itu paling yang ditakutkan adalah dia jangan sampai demam, batuk, ataupun mungkin pilek. Nah itu aja sih paling kalau untuk anak Evi yang kedua ini. Oke. Banyak tuh, lama banget nanya-nanya. Ya, kita adalah Evi Masamba menanggapi nyinyirnya netizen karena dia di endorse waktu melahirkan. Terima kasih sudah klik video ini, subscribe, like, dan komen channel @apokalips11. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng. Terima kasih dan arigato.